telah terjadi kemapanan yang begitu lama terhadap sebuah doktrin bahwasanya Bani Ba'alwi sebagai zuriatnya Kanjeng Nabi. Bahwasanya kemapanan dinasti Ba'alwi di Indonesia ini itu merupakan sesuatu yang menyimpang dan harus segera didobrak, tidak bisa dibiarkan. Yang pertama, karena Bani Ba'alwi sendiri tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kemapanan ini menjadi salah? Karena sudah terjadi glorifikasi. Ada upaya mendewa-dewakan secara berlebihan, pertunjukan, pamer, menunjukkan diri di depan umum bahwasanya saya adalah cucu Nabi, kami adalah cucu Nabi. Ini menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga, yang ini yang lebih bahaya lagi, terjadi semacam kapitalisasi nasab. Kemudian yang berikutnya, keterlibatan Wahabi. Orang kan sering nuduh itu, kalau yang anti klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi ini adalah Wahabi. Coba Anda buka mata Anda lebar-lebar, telinga Anda terang-terang. Justru hari ini fakta menunjukkan yang mendukung FPI, yang mendukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi dari kelompok Wahabi. Ambil contoh, Alfian Tanjung misalnya, Andri Kurniawan, ustadz-ustadz Wahabi se-Indonesia ini rata-rata itu dukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Kemudian yang berikutnya, keterlibatan pihak Syiah. Mereka menuduh kalau gerakan umat ini adalah gerakan Syiah. Justru sebetulnya yang paling banyak Syiah itu Ba'alwi. Coba data di Indonesia ini, yang ikut paham Syiah itu Ba'alwi rata-rata. Dan kita semua terkaget-kaget, terbelalak. Karena mengapa? Mereka menggunakan fatwa Syekh Mahdi Rojai sebagai justifikasi, sebagai sebuah pembelaan terhadap nasab mereka. Syekh Mahdi Rojai ini Syiah. Dan pada kenyataannya, mana kelompok-kelompok Wahabi yang dukung perjuangan Wali Songo Indonesia? Enggak ada. Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah gerakan akar rumput, terutama di tengah-tengah masyarakat Nahdiyin. Problematika ini kemudian memuncak dan menjadi sebuah fenomena yang sungguh luar biasa, menandai satu abadnya Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiai yang berargumentasi bahwa keyakinan Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu sudah sangat mapan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini mohon maaf, karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf, kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai. Mengapa sesuatu yang sudah diyakini secara mapan kemudian digugat hari ini? Saya ditanya, apakah benar argumentasi kiai tersebut? Ya, saya sepakat dengan panjenengan Yi, bahwasanya dalam tanda kutip tapi telah terjadi kemapanan yang begitu lama terhadap sebuah doktrin atau sederhananya indoktrinasi, bahwasanya Bani Ba'alwi yang ada di Indonesia ini diyakini oleh masyarakat Nahdiyin sebagai zuriatnya Kanjeng Nabi. Itulah mengapa muncul berbagai macam penghormatan yang sangat tulus dari warga Nahdiyin, baik dari para masayikhnya, para kiainya, maupun para Nahdiyin lainnya yang sangat menghormati Bani Ba'alwi, karena memang keyakinan bahwasanya mereka ini merupakan cucu Nabi. Maka dengan alasan kemapanan ini atau establisme, kita layak menganggap Kiai
Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai mujaddid. Karena sifat asal dari mujaddid itu adalah pendobrak, yakni mendobrak kemapanan. Sesuatu yang sudah mapan menjadi sebuah paham, menjadi sebuah keyakinan yang diamalkan kemudian lalu didobrak. Sang pendobrak itu kita sebut dengan istilah mujaddid. Karena mujaddid itu mendobrak kemapanan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Ini merupakan pembuktian terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap pangkal 100 tahun mujaddid, mayyujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbaharui agamanya. Dikatakan memperbaharui, dia mendobrak kemapanan. Ada suatu kemapanan yang sudah menyimpang, kemapanan yang tidak sebagaimana mestinya, seperti air menggenang terlalu lama dan air itu tidak mengalir, maka yang muncul di air tersebut hanya virus, penyakit yang membahayakan. Dan ini janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Memang Nabi merupakan Rasul yang terakhir, tetapi Allah dan Rasulnya menjanjikan akan ada selalu mujaddid, sang pendobrak, mendobrak kemapanan, memperbaharui paradigma beragama yang jumud, memperbaharui cara beragama yang stagnan, yang setidak-tidaknya cara beragama tersebut tidak memunculkan kemaslahatan, tapi justru bisa merusak sendi-sendi beragama yang lainnya. Muncul pertanyaan yang kedua, apakah keyakinan bahwasanya Bani Ba'alwi tersebut sebagai cucu Nabi adalah sebuah kemapanan yang salah? Jawabannya iya. Meyakini Bani Ba'alwi sebagai cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara berpikir atas dasar sebuah kemapanan yang salah. Ini mesti didobrak. Ini mesti didekonstruksi, dibongkar sedemikian rupa, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, Islam akan menjadi agama yang rusak. Karena Islam itu sebuah nilai. Dan nilai ini diamalkan oleh orang-orang. Ketika kita mengamalkan dan memahami Islam secara salah, maka al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu sendiri akan mahjub. Nilai-nilai luhur Islam akan tertutupi oleh kelakuan sekelompok kaum muslimin. Saya ambil contoh misalnya, di Indonesia kita melihat fenomena di mana klan Ba'alwi yang dinobatkan sebagai cucu Nabi telah menjelma menjadi warga agama kelas 1. Seakan-akan mereka tak tersentuh kritik. Siapapun yang mengkritik mereka diancam dengan kuala. Bahkan mereka membatasi pernikahan kelompok mereka dengan orang di luar mereka. Ditambah lagi mereka minta diistimewakan. Tidak ada satupun yang lebih istimewa daripada mereka. Sampai-sampai dalam kitab Induk Rabitatul Alawiyah disampaikan bahwasanya satu Habib itu lebih mulia daripada 70 kiai. Walaupun Habib itu bodoh sampai sedemikian rupa. Nah, doktrin-doktrin yang semacam ini dan berbagai macam indoktrinasi yang lainnya, indoktrinasi yang menyimpang dari syariat Islam, pengajaran bahwasanya orang tidak perlu sholat nggak apa-apa, yang penting mencintai Habib misalnya, termasuk doktrin-doktrin khurafat yang disebarkan, cerita-cerita mimpi, cerita-cerita yang di luar logika, bahkan cerita-cerita yang memang sudah menabrak ajaran syariat. Nah, ini kan menjadi doktrin yang menyimpang dan benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika ini dibiarkan, maka Islam akan rusak. Generasi kita akan teracuni virus yang justru bertabrakan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada beberapa hal penting yang hendak saya ungkapkan, bahwasanya kemapanan dinasti Ba'alwi di Indonesia ini, terutama Indonesia ya, itu merupakan sesuatu yang menyimpang dan harus segera didobrak, tidak bisa dibiarkan. Yang pertama,
Karena Bani Ba'alwi sendiri tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Berdasarkan pembuktian primer, yakni kitab nasab, mereka tidak bisa mengkonfirmasi catatan selama 5 abad setengah lamanya. Kemarin Rabitatul Alawiyah, Hanif Al-Attas CS menerbitkan sebuah buku hingga 500 halaman. Di situ kita lihat sama sekali tidak menjawab pertanyaan Kiai Iman. Adakah kitab sezaman mulai dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-8 Hijriah atau 9 Hijriah yang mengkonfirmasi sosok Ubaid untuk membuktikan Ubaidillah ini merupakan anak Imam Ahmad bin Isa? Dan sampai detik ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Tidak ada catatannya. Mau kita terbitkan buku 1000 lembar, 100.000 lembar, ketika satu pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab, maka dengan demikian bisa dipastikan Ubaidillah bukan putra Imam Ahmad. Dengan demikian, penisbatan Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi tidak terkonfirmasi. Dan ini bersifat batil. Belum lagi kita bicara tentang tes DNA. Tes DNA ini saintik. Ketua Rabithah Alawiyah sampai mengatakan, coba, tidak ada satupun kata dia, Naqabatul Ashraf di dunia internasional ini yang menetapkan mengisbat nasab seseorang dengan bermodalkan tes DNA. Carilah mana ada orang yang sudah tes DNA kemudian mendapatkan isbat nasab. Saya sepakat. Karena memang tes DNA tidak bisa mengisbat nasab. Tetapi semua ulama telah bersepakat. Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwasanya tes DNA tidak bisa mengisbat nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Dalam konteks ini berarti hasil tes DNA bisa membatalkan pengakuan Ba'alwi. Saya ingin mengatakan bukan membatalkan nasab, tapi membatalkan pengakuan Ba'alwi yang mengatakan mereka adalah cucu Nabi. Bisa dibatalkan dengan tes DNA. Karena yang namanya dzurriyyat Nabi harus J1. Para ahli mengatakan J1 itu belum tentu keturunan Nabi. Nabi kita maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi keturunan dari Nabi Ibrahim yang lainnya, keturunan Nabi Ishak misalnya, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Hanya saja syarat utama untuk menjadi dzurriyyat Nabi minimal DNA-nya J1. Itu syarat minimal, harus sedemikian rupa. Nah, kita disodorkan sebuah fakta saintik, fakta ilmiah, bahwasanya Bani Ba'alwi itu haplogrup asal usul DNA-nya G. G ini jangankan keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. Jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab pun bukan. Artinya memang kemapanan didobrak sedemikian rupa. Alasan pertama, karena Ba'alwi memang terkonfirmasi bukan dzurriyyat Nabi. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kemapanan ini menjadi salah? Karena sudah terjadi glorifikasi. Ada upaya mendewa-dewakan secara berlebihan terhadap orang-orang yang ada di klan Ba'alwi. Kemudian ada semacam pertunjukan, pamer, menunjukkan diri di depan umum bahwasanya saya adalah cucu Nabi, kami adalah cucu Nabi. Ini menjadi persoalan. Ketika pengakuan itu bersifat internal saja, misalnya hanya di Rabitatul Alawiyah, atau hanya di keluarga Ba'alwi saja, mungkin dia bebisik kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, kalau ente ini dzurriyyat Nabi. Kalau itu semacam bisikan di tengah-tengah keluarga, Allah juga maklum. Allah juga maha tahu. Allah tidak lantas kemudian akan menghakimi orang-orang yang memang tidak tahu. Seperti yang pernah saya sampaikan, generasi Ba'alwi hari ini adalah korban dari indoktrinasi masa lalu. Terutama pengarang kitab Al-Burqatul Musyiqah, yakni Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dari situlah kemudian pangkal adanya pengakuan kalau mereka ini merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum dengan itu semua. Mereka adalah korban dari bisikan, dari penegasan-penegasan sedemikian rupa. Sampai di situ Allah juga maklum. Allah tidak akan menghakimi orang yang tidak tahu dengan ini semua. Mereka didoktrin sebagai cucu Nabi, padahal bukan. Allah juga maha tahu.
Artinya tidak menghukumi, tidak menghakimi orang-orang yang memang tidak sadar akan itu semua. Tetapi berbeda masalahnya ketika sudah muncul ke publik, membangun pengakuan di tengah-tengah khalayak ramai, lalu kemudian menggunakan pengakuan tersebut untuk mendapatkan hak istimewa. Ya setidak-tidaknya pamer tadi itu. Pamer, minta dihormati, minta diperlakukan secara istimewa. Maka qadarullah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah Kiai Imad untuk mendobrak keyakinan. Ente salah loh. Kalau ente itu bukan cucu Nabi. Jadi nggak perlu berbangga-bangga diri. Makanya saya sangat meyakini bahwasanya Kiai Imad ini muncul memang sudah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kata para ulama, Kiai Imad sebetulnya bukan satu-satunya. Sudah ada ulama-ulama sejak zaman dahulu kala. Bahkan terkait dengan Ba'alwi juga sudah ada sejak awal. Misalnya di awal abad ke-20, yakni dari Al-Irsyad misalnya. Kita kenal dengan Ahmad Surkati yang mendobrak itu semua. Tahun 92, ada orang Arab Yaman bermarga Baswedan yang juga mendobrak, menegaskan bahwasanya Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Hanya saja belum booming seperti sekarang. Ini menjadi booming sebagai tanda satu abadnya Nahdlatul Ulama. Inilah kalau kita ingin tahu, tanda di satu abadnya Nahdlatul Ulama, muncul Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, didukung berbagai macam kiai Nusantara, kiai-kiai kampung, kiai-kiai di tingkat MWC, di tingkat cabang, dari akar rumput, semua gerakan umat, gerakan pribumi, gerakan masyarakat Nahdien akar rumput, bersama mendobrak. Ini tidak benar. Mereka yang begitu pedenya tampil di depan publik ngaku sebagai cucu Nabi, mereka sebetulnya bukan cucu Nabi. Ini alasan yang kedua. Sudah terjadi semacam glorifikasi yang berlebih-lebihan terhadap pengakuan ini. Kemudian yang ketiga, yang ini yang lebih bahaya lagi, terjadi semacam kapitalisasi nasab. Oke, semua kiai se-Indonesia Raya tercinta, kita NU lah. Kiai-kiai NU. Kita nggak mungkin nutup mata, nutup telinga. Fakta di lapangan, banyak sekali kelompok-kelompok yang ngaku sebagai cucu Nabi, datang ke pesantren-pesantren, malah ke kiai-kiai. Kemudian bawa minyak wangi, dipaksa untuk beli dengan jumlah, dengan harga yang lebih mahal. Sarung misalnya, entah tongkat, entah apa saja. Dengan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, memaksa orang untuk menggantinya dengan nilai lebih. Ini sudah terjadi. Dan ini berlangsung bertahun-tahun lamanya. Oke, semua kiai berterus teranglah. Santri-santri berterus teranglah. Keluarga-keluarga pesantren berterus teranglah. Kalau memang kita sering didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai cucu Nabi dan meminta sejumlah uang. Baik kiai yang hari ini sudah kontra dengan Ba'alwi, maupun kiai-kiai yang masih pro dengan Ba'alwi. Jujurlah kalau kemudian setiap Habib datang, pasti Anda kasih uang. Saya ambil contoh misalnya Romo Kiai Haji Sukron Makmun. Beliau kan bahkan membuat pernyataan, siapapun yang datang kepada saya kasih duit. Habib yang datang kepada saya kasih duit. Artinya memang baik kiai dalam posisi netral, atau dalam posisi kontra, atau dalam posisi mendukung, semuanya dihadapkan dengan sebuah fakta. Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini telah mengkapitalisasi nasab mereka untuk meminta sejumlah uang, sejumlah harta kepada umatnya Kanjeng Nabi. Dan ini fakta sebetulnya. Belum lagi cerita-cerita miris yang kita dengarkan. Ada Habib yang kemudian sampai merampas istri muhibbinnya. Ini terjadi. Bahkan ada Kang Banser yang istrinya sampai kabur direbut oleh oknum Habib. Ini terjadi. Bahkan sampai kemudian ada muhibbin-muhibbin yang kaya-kaya punya toko sampai bangkrut. Karena mengapa? Mereka terdoktrin dengan keyakinan usaha mereka, dagang mereka, kekayaan mereka bukan milik mereka, tapi milik Habib. Mengapa menjadi milik Habib? Karena Habib merupakan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Habib datang ngambil rokok berpak-pak, dipersilakan saja, ngambil mie, ngambil beras, ngambil apa saja barang dagangan mereka, sampai kemudian mereka bangkrut. Ini terjadi. Di Indonesia Raya tercinta ini terjadi. Sudah terjadi kapitalisasi yang sangat memalukan.
diri orang-orang yang telah mengaku sebagai cucu Nabi. Lantas kalau para kiai tutup telinga, tutup mata, nggak peduli dengan ini semua, terus ilmu yang Allah titipkan kepada kita tuh buat apa? Kan buat membimbing umat. Kemana lagi predikat wa innal ulama'a warasatul anbiya? Ulama itu sesungguhnya adalah pewaris para nabi, mencerahkan umat. Kita sangat prihatin dengan ini semua. Bahkan nasab Nabi ini juga digunakan untuk alat kepentingan politik, mengorganisir massa, mengumpulkan orang. Jadi seakan-akan sudah ada politisasi nasab. Bahkan membangun apa yang disebut dengan dinasti Ba'alwi, dinasti nasab, untuk kepentingan kemudian memanage orang sebanyak-banyaknya, lantas kemudian memiliki pengikut yang sebanyak-banyaknya, sehingganya mereka punya nilai jual atau bergening politik yang kuat kepada politisi-politisi yang ada. Betapa banyak orang dengan klaim massa yang dia miliki, dengan klaim muhibbin yang dia miliki, dia bisa bergening secara politik, bahkan bisa mendapatkan sejumlah uang. Ini tampak terang benderang di hadapan kita semua. Kemudian alasan keempat, mengapa kemapanan ini menjadi salah? Dikarenakan memang indoktrinasi Bani Ba'alwi sebagai cucu Nabi sudah melibatkan pihak-pihak eksternal di Indonesia. Dan justru pihak eksternal ini membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan membahayakan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Saya ambil contoh misalnya, keterlibatan HTI. Hizbut Tahrir yang punya sumbangsih yang sangat besar untuk mengangkat Rizik Syihab sebagai imam besar umat Islam. Ini kan bagian dari andil Hizbut Tahrir sebetulnya. Mereka gunakan klaim-klaim nasab terhadap Rizik Syihab untuk menetapkan imamatul uzmah atau imamul a'zam, imam besar umat Islam tadi. Karena kata mereka, orang ini layak sebagai imam besar umat Islam karena dia dzurriyyat Nabi. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan Hizbut Tahrir dalam rangka merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi kemudian berikutnya, ada partai politik di negeri kita, ini partai resmi. Dia memanfaatkan glorifikasi nasab tadi dengan petinggi-petinggi partai mereka dari klan Ba'alwi. Seakan-akan mereka representatif sebagai partai yang partai ini pemimpinnya adalah cucu-cucu Nabi untuk menarik pemilih. Padahal mungkin keyakinan dari penganut partai ini juga belum tentu ini cucu Nabi, tapi mereka gunakan itu untuk kepentingan politik. Kemudian yang berikutnya, keterlibatan Wahabi. Orang kan sering nuduh itu, kalau yang anti klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi ini adalah Wahabi. Coba Anda buka mata Anda lebar-lebar, telinga Anda terang-terang. Justru hari ini fakta menunjukkan yang mendukung FPI, yang mendukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi dari kelompok Wahabi. Ambil contoh, Alfian Tanjung misalnya, Andri Kurniawan, ustadz-ustadz Wahabi se-Indonesia ini rata-rata itu dukung Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Ini kita lihat. Coba lihatlah konten Andri Kurniawan. Kemudian Alfian Tanjung yang suka menjelek-jelekkan negara, menyerang pemerintah, melakukan pembusukan kepada pemerintah yang sah. Mereka ini kan yang sering betul bicara di media sosial, di konten-konten YouTube mereka yang isinya tentang teori konspirasi. Seakan-akan segala sesuatu itu adalah konspirasi. Otak mereka dipenuhi dengan teori konspirasi. Dan ini terindikasi mereka menyebar fitnah. Mengapa demikian? Karena mereka tidak pernah bisa membuktikan, kecuali menakut-nakuti umat. Jadi faktanya sebetulnya justru Wahabi yang telah mendukung Bani Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Justru Wahabi yang telah mendukung FPI. Ini fakta menunjukkan. Bahkan kita pernah menonton ceramahnya Rizik Syihab yang dia mendukung ISIS. Jejak digitalnya masih ada sampai sekarang. Sampai sedemikian rupa. Yang ADART organisasi yang mereka punya, yang sudah sempat dibubarkan pemerintah, ada cita-cita menegakkan khilafahnya. Kemudian yang berikutnya, keterlibatan pihak Syiah. Mereka menuduh kalau gerakan umat ini adalah gerakan Syiah. Justru sebetulnya yang paling banyak Syiah itu Ba'alwi. Coba data di Indonesia ini. Yang ikut paham Syiah itu Ba'alwi rata-rata. Dan kita semua terkaget-kaget, terbelalak. Karena mengapa?
mereka menggunakan fatwa Syekh Mahdi Rojai sebagai justifikasi, sebagai sebuah pembelaan terhadap nasab mereka. Syekh Mahdi Rojai ini Syiah. Hari ini Bani Ba'alwi menggembar-gemborkan pembelaan dari Syekh Mahdi Rojai, padahal dia adalah ulama Syiah. Nah, ini artinya jadi pembelajaran bagi kita semua. Hari ini mereka teriak-teriak nuduh kita Syiah nih, padahal sebetulnya yang ngebela mereka tuh Syiah semua. Hari ini mereka nuduh kita semua Syiah, padahal pada kenyataannya justru Bani Ba'alwi sendiri yang banyak menjadi Syiah. Coba teliti se-Indonesia Raya tercinta ini. Yang Syiah itu kan Ba'alwi semua rata-rata. Kemudian berikutnya, ada lagi mereka menuduh komunis, kayak Andi Kurniawan, Alfian Tanjung, Muhibbin, kemudian menuduh komunis. Padahal sebetulnya DNA ini komunis. Komunis yang di Kalimantan Barakbah, bahkan justru dari Yaman Selatan sendiri ada partai komunis. Artinya memang saya melihat dan menganalisa sudah ada kelompok-kelompok eksternal yang terlibat mendukung Ba'alwi, seperti Wahabi, kemudian kelompok partai politik seperti bawahannya Ikhwanul Muslimin, kemudian kelompok Hizbut Tahrir, kemudian kelompok Syiah, dan lain sebagainya yang ikut andil menegaskan Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan pada kenyataannya, mana kelompok-kelompok Wahabi yang dukung perjuangan Wali Songo Indonesia? Enggak ada. Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah gerakan akar rumput, terutama di tengah-tengah masyarakat Nahdiyin. Mengapa saya katakan di tengah-tengah masyarakat Nahdiyin? Karena problematika kemapanan pemahaman Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu di NU. Sejak awal Muhammadiyah tidak meyakini, Ali Irsyad Persis juga tidak meyakini, ini problematika NU. Problematika ini kemudian memuncak dan menjadi sebuah fenomena yang sungguh luar biasa, menandai satu abadnya Nahdlatul Ulama. Dan unik sekali, gerakan ini tidak dimulai dari PBNU, bahkan tidak dimulai dari PWNU se-Indonesia, tapi justru gerakan ini dimulai dari ranting-ranting NU, MWC NU, paling tinggi PC NU. Karena mengapa? Ya kita-kita lah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang ada di lapangan. Kalau yang di atas itu kan punya urusan sendiri, kita yang di lapangan menyaksikan arogansi, orang yang kemudian merasa lebih istimewa daripada orang yang lainnya. Belum lagi pendawiran, pemalakan, dan lain sebagainya. Kita yang merasakan itu semua. Dan kita ini memang sudah kafah, katakanlah, sebuah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di NU kita diajari mencintai Rasulullah dan mencintai ahli baitihi, keluarga Rasulullah. Karena mencintai ahlul bait itu wajib, mencintai dzurriyyat Nabi itu wajib, maka khitabnya yang dicintai harus asli, tidak boleh palsu. Itulah mengapa kemudian kita berkeyakinan membuktikan siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi itu hukumnya wajib. Bahkan ke depannya, siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia wajib tes DNA. Agar mengapa? Agar kita nggak salah mencintai. Agar kita benar dalam mencintai. Saya berharap Majelis Ulama Indonesia segera memfatwakan bahwasanya pengakuan diri sebagai cucu Rasulullah di depan umum itu wajib mengkonfirmasi bukti. Kalau tidak, ini termasuk pasal penodaan agama. Karena mengapa? Telah menodai nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, saya berharap Majelis Ulama Indonesia didukung oleh Nahdlatul Ulama, didukung oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya membuat fatwa, memutuskan fatwa, siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi di depan publik, dia punya kewajiban untuk mengkonfirmasi buktinya. Karena ini akan membawa dampak tuntutan untuk mencintai dzurriyyat Nabi. Bahkan dampak-dampak sosial yang lain yang muncul dari penyimpangan perilaku orang-orang yang telah mengaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma ingin berpikir kita sederhana saja. Kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Kita ini kan ngaku umatnya Nabi. Masa sih nurani kita terima ada orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi kita padahal bukan?
apalagi menggunakan pengakuan tersebut sebagai alat eksploitasi. Nggak bisa, ini nggak bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi para ulama mesti mengamalkan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang bagi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Kewajiban kita meneliti, memeriksa. Jangan dibiarkan bergulir begitu saja sebuah pengakuan yang ujung-ujungnya memunculkan berbagai macam penyimpangan. Dan terlebih lagi saya kembali ke pernyataan di awal, saya sepakat bahwasanya indoktrinasi klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi adalah keyakinan yang sudah mapan di Nahdlatul Ulama. Karena ini menjadi sebuah keyakinan yang mapan, maka sudah selayaknya mesti ada mujaddid di 100 tahun Nahdlatul Ulama. Sudah 100 tahun berdasarkan kalender Qamariyah kita ber-NU sejak didirikan oleh Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka karena NU merupakan organisasi kelanjutan para wali. NU adalah organisasi keramat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kalau NU itu organisasi yang dirahmati, organisasi penuh karomah, jam'iyah yang betul-betul diridhoi oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Allah akan memberikan mujaddid yang akan mendobrak kemapanan establisme pemahaman yang menyimpang. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sambut para mujaddid, jaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI, harga mati, Pancasila jaya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.